Dikisahkan dahulu kala di kerajaan Daha yang dipimpin oleh raja bijaksana bernama Kartamarta. Sang raja memiliki 2 orang putri berparas cantik, yaitu Dewi Candrakirana dan saudaranya bernama Dewi Galuh. Hingga suatu hari, Raja Kartamarta ingin menjodohkan Candrakirana dengan Raden dari kerajaan Kahuripan, yang bernama Raden Inu Kartapati yang terkenal tampan dan gagah. Ada apa, Yanda? Apakah ayahanda memanggilku juga? Ya putriku, ada pemberitahuan yang sangat penting yang harus kalian ketahui. Ayah dan Raden Inu telah membuat perjanjian bahwa ayah akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu. Siapa di antara kami yang akan menikah dengan Raden Inu, ayah? Kami telah memutuskan bahwa Candrakirana lah yang akan menjadi pasangan Raden Inu, dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat. Maaf, ayah, Galuh pergi dulu. Terima kasih, ayah. Sama-sama anakku, mari kita persiapkan segala sesuatunya. Sementara, Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Inu. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi tempat penyihir. Ada apa, gadis manis? Aku butuh bantuanmu. Kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin menyingkirkan Kirana menjadi hal yang menjijikkan. Baiklah, aku akan menyihirnya untukmu. Tapi apa imbalannya? Terimalah sekarang emas cantik ini, ya. Baiklah, aku akan mempersiapkannya. Terima kasih. Aku akan tunggu kabar baiknya. Setelah membeli beberapa makanan untuk menjamu Pangeran Inu, Kirana memilih untuk pulang terlebih dahulu, dan dayang-dayang masih melanjutkan membeli barang-barang. Tapi di tengah perjalanan, Kirana dihadang oleh anak sihir. Chandra, bagaimana kabarmu? Katanya hari ini kamu senang sekali. Siapa kamu? Diam, aku kesini untuk menyihirmu jadi jahat. Kenapa kamu mau menyihirku? Apa salahku? Saudaramu yang ingin menyihirmu. Galuh, tak mungkin. Kamu pasti berbohong. Diam, jangan banyak omong. Kamu akan berubah jadi manusia jika di siang hari, dan kamu akan berubah jadi keong di malam hari, dan kamu akan kembali seperti semula ketika ketemu dengan Pangeran Inu. Candrakirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa dedakan. Di suatu ketika, Simbok sedang mencari ikan di sungai dan keong emas terdampar di tepi sungai. Keong emas itu dibawanya pulang dan ditaruh di meja. Wah, keong yang sangat cantik. Aku akan membawanya pulang. Wah, keong ini sangat cantik. Aku akan taruh di meja dulu. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seseorang yang membawa aku ke sini. Kasihan sekali Simbo itu. Untuk mencari makan saja, dia harus mencari ikan ke sungai. Aku akan membuatkan makan untuk dia. Setelah kembali, Simbok itu terkejut karena di meja makan sudah tersedia masakan yang sangat enak. Makanan dari siapa ini? Bukankah di sini tidak ada seorang pun? Apakah keong emas ini yang memasak? Ah, itu tidak mungkin. Masa keong emas itu bisa masak? Besok akan kuselidiki. Simbok itu curiga jika keong emas lah yang melakukan semua ini. Simbok terus bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, siapakah yang mengirim masakan ini?
Kesekian harinya Simbo ingin mengintip apa yang telah terjadi saat dia mencari Yang ikan. Mas itu berubah menjadi manusia. Karena merasa penasaran, Simbo memberanikan diri untuk menegur si gadis cantik itu. Siapa kamu? Siapa kamu, nak? Dan dari mana asalmu? Aku Chandra Kirana. Aku dari kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas. Itu utusan saudaraku, Mbok. Jadi, kamu disihir, nak? Kejam sekali saudaramu itu. Aku tidak tahu macam apa saudaramu itu. Ya sudah, yang namanya manusia pasti akan cemburu. Ya sudah, ayo kita makan. Terima kasih, Mbok. Sementara itu, Pangeran Inu Kertapati yang tidak percaya jika Chandra Kirana hilang begitu saja. Dia yakin Chandra Kirana masih hidup yang sekarang entah berada di mana. Pangeran Inu Kertapati memutuskan pergi untuk mencari calon tunangannya. Kepergian sang Pangeran Inu diketahui oleh Dewi Galuh dan segera memerintahkan penyihir untuk meninggalkan pencarian Chandra Kirana. Ada apa kamu mencariku? Pangeran Inu mencari Kirana. Cepat gagalkan rencananya. Baiklah. Pangeran Inu Kertapati terkejut saat melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Siapa kau? Aku akan menunjukkan ke arah desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Mana kau tahu? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang aku berikan. Terima kasih atas pertolonganmu. Ia menganggap burung gagak itu sakti. Padahal burung gagak itu ingin mencelakakan Raden Inu. Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Hingga ia bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinyalah kakek itu makan. Ternyata kakak itu orang sakti. Ia memberitahu kalau gagak itu adalah jelmaan penyihir dan memiliki niat jahat kepada Raden Inu. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Gagak tadi. Benarnya jelmaan penyihir. Ia memberikan arahan yang salah padamu. Lalu apa yang harus aku lakukan, guys? Berjalanlah mengikuti aluran sungai ini. Di ujung sana, kau akan menemukan desa Dadapan. Baiklah, terima kasih, Kek. Saya pergi dulu. Saat Raden Inu hendak meminta air kepada pemilik pondok, betapa terkejutnya sang Raden ternyata pondok itu adalah tempat tinggal Mbok Rondo dan Chandra Kirana. Mereka tampak terkejut dan gembira karena tak menyangka akhirnya bertemu kembali. Iya, tunggu sebentar. Chandra Kirana, apa itu engkau? Raden Inu, Siapa dia, Kirana? perkenalkan, dia adalah Raden Inu Kertapati yang pernah aku ceritakan waktu itu. Dia kesini ingin menjemputku, Mbok. Tapi Kirana tidak tega melihat Simbo sendirian di sini. Sudahlah, kamu pergilah. Keluargamu pasti merindukanmu. Tidak apa-apa, Mbok. Simbo ikut kami aja, tinggal bersama. Ya, baiklah. Pertemuan itu membuat kutukan Chandra Kirana sirna. Mereka pun akhirnya kembali ke kerajaan Daha dan hidup bahagia bersama. Ada beberapa Action! Gagal salbot. Tawat deng, Ben. Bobot, tidak bobot. Yang disihir dari Bapak Dari. Yang disihir. Ngam. POV kameramen. Kemencet emot. Ya asli nah. Terus sampai Pak
Hilang eh. Si. Kiu kiu. Joy sa tenda, ram. Maaf, Pan.